Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memberikan beberapa tutorial terkait dari tugas geometri Euclid. Yang pertama, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonstruksi rumus luas segi 4 menggunakan luas segitiga pembentuknya. Kemudian yang kedua, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menentukan luas dan keliling segitiga. Dan yang ketiga, kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari luas dan keliling segi 4 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, langsung saja. Yang pertama, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonstruksi rumus luas segi 4 menggunakan luas segitiga pembentuknya. Pertama, kita akan mengkonstruksi segi 4 persegi, kemudian kita akan membuktikan apakah segi 4 persegi itu terbentuk dari rumus luas segitiga pembentuknya. Yang pertama, kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku, yaitu dengan menggunakan menu ini, kemudian kita langsung saja menggambarnya dengan poligon. Kemudian kita buat segitiga siku-sikunya pada layar. Nah, setelah terbentuk segitiga siku-siku seperti pada layar, kemudian kita beri titik tengah antara titik A dan titik C. Caranya yaitu kita klik menu ini, kemudian kita pilih midpoint or center. Setelah itu kita klik garis antara titik A dan titik C. Nah, setelah terbentuk setelah terbentuk titik tengah antara titik A dan titik C, kemudian kita buat slider terlebih dahulu. Nah, setelah muncul seperti pada gambar di atas, kemudian di sini kita pilih angle. Nah, di sini nama slidernya terserah Anda. Di sini kita beri nama slidernya alpha. Kemudian di sini 360 derajat kita ubah menjadi 180 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah jadi slidernya, kemudian kita akan merotasi segitiga siku-siku tersebut. Caranya yaitu kita klik menu ini, kemudian kita pilih rotate around point. Setelah itu kita klik bidang dari segitiga siku-siku tersebut dan kita klik titik tengahnya. Nah, setelah muncul gambar seperti pada layar, di sini 45 derajat kita ubah sesuai namanya yang ada pada slider, yaitu alpha. Nah, di sini kemudian kita pilih clockwise dan setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita geser slidernya. Nah, inilah terbukti bahwa segi 4 persegi menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Kemudian yang kedua, di sini kami akan mengkonstruksi segi 4 persegi panjang dan membuktikan apakah luas dari segi 4 persegi panjang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Caranya sama dengan segi 4 persegi. Pertama, kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku dengan menggunakan poligon. Kemudian kita langsung saja gambar pada layar. Nah, setelah terbentuk segitiga siku-sikunya seperti pada layar, kemudian kita akan membuat titik tengah antara titik A dan titik C. Caranya yaitu kita klik menu ini, kemudian kita pilih midpoint or center. Kemudian kita klik garis antara titik A dan titik C. Nah, setelah muncul titik tengahnya, kemudian kita akan membuat slider terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada layar. Nah, setelah muncul tabel gambar seperti pada layar, di sini kita pilih angle, kemudian kita beri nama slidernya terserah sesuai yang Anda inginkan. Di sini kita kasih nama saja slidernya yaitu beta. Kemudian di sini 360 derajat kita ubah menjadi 180 derajat. Kemudian kita klik OK.
Nah, setelah itu kita akan merotasi segitiga siku-siku ini. Caranya bagaimana? Caranya itu kita klik menu ini, kemudian kita pilih Rotate Around Point. Nah, setelah itu kita klik bidang pada segitiga siku-siku, kemudian kita klik titik tengahnya. Nah, kemudian setelah muncul tabel gambar seperti pada layar, di sini 45 derajat kita ganti sesuai namanya seperti yang ada pada slider. Nah, di sini pada slider namanya yaitu beta, berarti kita ubah menjadi beta. Nah, setelah itu kita pilih clockwise dan setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita buktikan apakah segi 4 persegi panjang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Dan ternyata terbukti bahwa segi 4 persegi panjang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Kita akan mengkonstruksi segi 4 jajar genjang. Caranya yaitu kita langsung saja buat jajar genjang tersebut dengan menggunakan poligon. Kemudian kita gambar jajar genjangnya pada layar. Nah, setelah itu kita buat garis tegak lurus. Di sini kita menggunakan line. Kita gambar garis tegak lurus dari titik E, kemudian kita beri di sini titik. Nah, setelah itu di sini kita akan membuat segmen. Di sini kita pilih segmen with given length, kemudian kita klik sejajar dengan garis I. Nah, setelah itu pada length kita isikan jumlah atau jarak antara titik E ke titik H. Kita hitung yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita isi 5. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita buat vektor. Di sini kita pilih ini, kemudian kita klik vektor. Nah, setelah itu kita klikkan pada titik J sampai terserah yang Anda inginkan. Di sini kita sampai di sini saja. Kemudian pada input kita tuliskan di sini yaitu point. Di sini kita pilih point vektor. Nah, pada tulisan point di sini kita ubah menjadi I. Kita isikan I. Nah, di sini pada vektornya kita ubah sesuai dengan nama vektornya, yaitu di sini U. Berarti kita ubah menjadi U. Kemudian tekan enter. Nah, lakukan hal yang sama untuk titik atau untuk poin F dan E. Nah, setelah itu di sini kita geser dulu kita geser dulu. Nah, setelah itu di sini kita beri poligon pada titik-titik yang telah kita buat ini. Ini kita beri poligon. Kemudian kita geser vektornya untuk membuktikan bahwa segi 4 jajar genjang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Kita klik move untuk menggeser vektornya. Kemudian kita geser vektornya untuk membuktikan bahwa segi 4 jajar genjang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Di sini kita klik move untuk menggeser vektornya. Kita geser. Nah, terbukti bahwa segi 4 jajar genjang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya.
Kemudian yang keempat, di sini kami akan mengkonstruksi segi 4 layang-layang dan membuktikan apakah segi 4 layang-layang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Langsung saja, di sini kita buat 4 buah segitiga yang akan kita gabung dan yang nantinya akan membentuk sebuah layang-layang. Di sini kita gambar dengan menggunakan poligon. Nah, kemudian setelah terbentuk sebuah segitiga seperti ini, kemudian kita buat segitiga yang sama. Kita mulai dari titik B, C, kemudian kembali lagi ke B, kemudian kita buat lagi segitiga. Kita mulai dari titik A tadi, ya, kembali ke titik C dan kembali lagi ke titik A. Kemudian kita buat lagi segitiga yang sama dengan segitiga ini. Kita mulai dari titik C ke titik E, ke titik D, dan ke titik C lagi. Kemudian kita beri titik tengah untuk sisi dari layang-layang ini, yaitu dengan cara kita klik ini, kemudian kita pilih midpoint or center, kemudian kita klik garis antara titik A dan titik B. Kemudian kita buat slider, kemudian kita klik pada layar. Nah, di sini kita pilih angle. Di sini nama slidernya terserah. Di sini kita kasih nama slidernya yaitu alpha. Kemudian di sini 360 derajat kita ubah menjadi 180 derajat. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan merotasi segitiga ABC ini. Caranya yaitu kita klik menu ini, kemudian kita klik rotate one point, kemudian kita klik bidang pada segitiga ABC dan kita klik titik tengahnya. Kemudian di sini 45 derajat kita ubah sesuai namanya yang ada pada slider yaitu alpha. Nah, di sini kita pilih clockwise dan kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk segitiga BCD, CDE, dan ACE yang diawali dengan memberi titik tengah pada masing-masing segitiga tersebut. Nah, setelah semuanya telah selesai, kemudian kita geser slidernya untuk membuktikan apakah segi 4 layang-layang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Nah, terbukti bahwa segi 4 layang-layang menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Hal ini dapat terlihat jika kita menggeser slidernya. Kemudian yang kelima, di sini kami akan mengkonstruksi segi 4 belah ketupat dan membuktikan apakah segi 4 belah ketupat menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya.
di sini langsung saja kita akan menggambar segitiga sama kaki dengan menggunakan poligon. Kita gambar segitiga sama kakinya pada layar. Nah, setelah itu kita buat titik tengah antara titik B dan titik C. Caranya yaitu sama. Di sini kita klik menu ini. Kemudian kita pilih midpoint or center. Kemudian kita klik antara titik B dan titik C pada garis. Setelah kita membuat titik tengah, kemudian kita buat slider terlebih dahulu. Kita klik slider, kemudian kita klik pada layar. Nah, setelah muncul tabel gambar seperti pada layar, di sini kita pilih angle. Nah, di sini terserah Anda mau beri nama slidernya apa. Di sini kita beri nama saja beta. Kemudian di sini 360 derajat kita ubah menjadi 180 derajat. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan merotasi segitiga sama kaki ini. Caranya yaitu kita klik di sini, kemudian kita pilih rotate around point. Nah, kemudian kita klik pada bidang segitiga sama kaki tersebut dan kita klik pada titik tengahnya. Nah, di sini 45 derajat, kita ubah sesuai namanya yang ada pada slider, yaitu beta. Kemudian di sini kita pilih clockwise dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita geser dan kita buktikan apakah segi 4 belah ketupat menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Nah, terbukti bahwa segi 4 belah ketupat menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Kemudian yang terakhir, di sini kami akan mengkonstruksi segi 4 trapesium dan membuktikan apakah segi 4 trapesium tersebut menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Di sini langsung saja kita buat sebuah persegi dengan menggunakan poligon. Di sini kita klik menu poligon, kemudian kita gambar perseginya pada layar. Nah, setelah terbentuk sebuah persegi, kemudian kita buat garis. Di sini kita klik menu line, kemudian kita mulai membuat garis. Kemudian setelah itu kita akan membuat garis segmen, yaitu di sini kita pilih menu ini, kemudian kita pilih segment with given length. Nah, setelah itu kita klik sejajar dengan titik E. Nah, pada length di sini kita isikan dengan jumlah kotak yang akan kita lewati pergeserannya, yaitu sebanyak 1, 2, 3. Berarti di sini kita tulis 3 dan kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat vektor. Di sini kita pilih menu ini, kemudian kita pilih vektor. Nah, di sini kita klik pada titik H dan sepanjang terserah yang kalian inginkan. Di sini kita klik di sini saja. Nah, kemudian pada input di sini kita tuliskan poin. Kita pilih poin vektor. Nah, pada tulisan poin di sini kita ubah yaitu titik E. Kita tulis E. Kemudian pada vektor di sini kita ganti sesuai dengan nama vektornya yaitu U. Kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk titik B dan A. Nah, setelah jadi semua, kemudian kita beri poligon terhadap titik-titik yang muncul yang baru kita buat ini, yaitu dengan cara kita klik menu poligon, kemudian kita poligonkan. Kemudian kita geser vektornya dengan cara kita klik move terlebih dahulu.
dan kita geser vektornya dan membentuk trapesium siku-siku. Artinya bahwa segi 4 trapesium menggunakan rumus luas segitiga sebagai pembentuknya. Hal itu berarti terbukti. Baiklah teman-teman, di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mencari luas dan keliling segi 4. Karena cara antara jenis segi 4 yang satu dengan segi 4 yang lain untuk mencari luas dan keliling sama, maka di sini kami mengambil contoh yaitu persegi panjang. Adapun cara untuk mencari luas dan keliling persegi panjang tersebut yaitu sangat mudah. Caranya pertama, kita klik menu ini untuk mencari luas dari persegi panjang tersebut. Kemudian kita pilih area. Nah, setelah itu kita klik persegi panjang tersebut. Nah, inilah luas dari persegi panjang tersebut, yaitu 18 cm. Kemudian kita geser agar tidak tertumpuk dengan yang lainnya nanti. Kita klik move. Nah, setelah itu kita akan mencari keliling dari persegi panjang tersebut. Caranya agak-agak sama dengan cara mencari luas persegi panjang tersebut, yaitu kita klik menu ini, kemudian kita pilih distance or length untuk mengukur terlebih dahulu panjang sisi-sisi persegi panjang tersebut. Kemudian untuk mengukurnya yaitu kita klik titik B dan titik C. Kita ketahui bahwa panjangnya yaitu 6 cm. Kemudian kita klik titik C ke titik D. Nah, kita ketahui bahwa panjang sisi dari titik C ke titik D yaitu 3 cm. Nah, kemudian kita akan mengukur keliling dari persegi panjang tersebut. Caranya yaitu, cara untuk mencari keliling dari persegi panjang tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra sangat mudah. Caranya yaitu kita langsung saja kita klik titik B, kemudian titik C, kemudian titik D, kemudian titik A, dan kembali lagi ke titik B. Kemudian kita klik persegi panjang tersebut. Nah, telah muncul inilah keliling dari persegi panjang tersebut. Seperti pada contoh tutorial cara mencari luas dan keliling segi 4, cara untuk mencari luas dan keliling segitiga pun hampir-hampir sama antara satu segitiga dengan segitiga lainnya. Maka dari itu, di sini kami hanya mengambil contoh satu buah segitiga, yaitu segitiga sama kaki. Nah, untuk mencari luas dan keliling dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, caranya hampir-hampir sama, atau bahkan dapat dikatakan sama dengan cara mencari luas dan keliling segi 4 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk itu langkah pertama untuk mencari luas dari segitiga tersebut yang telah ada pada layar, caranya yaitu langsung saja kita klik menu ini, kemudian kita pilih area. Setelah itu kita klik pada segitiga sama kaki tersebut. Nah, telah muncul bahwa inilah luas dari segitiga sama kaki tersebut, yaitu 6 cm. Kemudian kita geser dengan menggunakan move agar tidak menumpuk dengan yang lainnya nanti. Nah, setelah itu kita akan mencari keliling dari segitiga sama kaki tersebut. Caranya yaitu sama dengan cara sebelumnya, yaitu pada persegi panjang, yaitu kita langsung saja klik menu ini, kemudian kita pilih distance or length untuk mengukur terlebih dahulu sisi-sisi dari segitiga sama kaki tersebut. Kemudian kita ukur yaitu dari titik B ke titik C itu diketahui panjangnya yaitu 4 cm. Kemudian dari B, dari C ke A
yaitu 3,61 cm. Nah, setelah itu kita akan mencari keliling dari segitiga sama kaki tersebut. Caranya yaitu langsung saja kita klik B ke C ke A, kemudian kembali lagi ke B. Kemudian kita klik pada segitiga sama kaki tersebut. Nah, ini muncul. Nah, inilah keliling dari segitiga sama kaki tersebut, yaitu 11,21 cm. Kemudian kita geser agar tidak tertumpuk-tumpuk dengan menggunakan move. Nah, inilah keliling dari segitiga sama kaki tersebut. Baiklah teman-teman, sekiranya itu saja video dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.